Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 25, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Karena pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah terlalu banyak, terjadilah macam-macam bencana dan kerugian atas hasil ladang bangsa Israel. Berbagai belalang yang menghabiskan hasil pertanian mereka, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip secara bergantian menghabiskan panen mereka. Tidak cukup di situ saja, pohon anggur, ara, delima, kurma, apel, dan lain-lain juga rusak serta musnah. Di dalam Yoel pasal pertama ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Apa yang dialami bangsa Israel ini ibarat pepatah yang mengatakan sudah jatuh, tertimba tangga pula. Berbagai macam kesulitan datang silih berganti, dan semuanya itu sebagai akibat dosa-dosa mereka sendiri. Situasi-situasi buruk itu diizinkan Tuhan terjadi, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi untuk mendidik dan menegur supaya mereka segera menyadari kesalahannya. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbalik kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Apakah saat ini kita sedang mengalami berbagai kesulitan? Sakit yang belum kunjung sembuh, keluarga berantakan, anak-anak memberontak, ekonomi seret, sama seperti kisah dalam Yoel ini. Mungkin kita tidak tanggap atau kurang peka terhadap teguran Tuhan atas kita. Keadaan yang buruk ini terjadi mungkin karena kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga belalang-belalang itu merusak dan memporak-porandakan ladang kita. Mari segera datang kepada Tuhan dan memohon pengampunannya kepadanya. Janganlah lari dan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita semakin jauh dari jalan-jalannya. Tuhan itu Maha Kasih bila kita berbalik kepadanya dengan segenap hati. Tuhan akan mengampuni dan segera memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu, bertobatlah adalah kunci pemulihan. Di dalam Mazmur pasal 126 ayat pertama dan kedua, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Setiap orang pasti membutuhkan pemulihan dalam hidupnya, dipulihkan dari krisis ekonominya, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan rumah tangganya, dipulihkan pelayanannya, dan lain sebagainya. Semua orang butuh pemulihan, karena hidup ini tidak terlepas dari masalah, penderitaan, sakit penyakit, krisis, dan lain sebagainya. Pemulihan yang ditulis oleh pemazmur ini dilatar belakangi peristiwa kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan di Babel. Sungguh Tuhan adalah sumber pemulihan. Pemulihan yang dialami orang Israel ini terjadi karena campur tangan Tuhan semata, bukan karena kekuatan, kehebatan, dan kepintaran manusia. Orang-orang Israel yang tertawan dan menjadi buangan di Babel, secara teori dan akal manusia, tidak lagi punya harapan dan masa depan. Pastilah mereka sudah pesimis, hilang harapan, merasa mustahil hidupnya dipulihkan. Namun bagi orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, selalu ada harapan dan masa depan.
Seperti tertulis dalam Amsal pasal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Dalam keadaan yang tiada harapan ini, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong, dan caranya yang ajaib membuat bangsa-bangsa terkagum. Pada waktu itu, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha, lalu pasif dan berpangku tangan sambil menunggu Tuhan bekerja. Satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa dalam segala perkara kita harus senantiasa melibatkan Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pelajaran berharga yang kita dapatkan dalam kisah Babel itu adalah pemulihan terjadi menurut cara dan waktunya Tuhan, di mana waktunya adalah yang terbaik. Meski mereka harus melewati proses panjang selama 70 tahun di pembuangan di Babel. Cara Tuhan memulihkan keadaan umatnya itu penuh dengan keajaiban, seperti mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan. Contoh lain dalam Alkitab adalah pemulihan yang mengubahkan yang dialami oleh Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15, pada waktu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Petrus memiliki karakter seorang pemimpin. Tidak jarang ia mempunyai inisiatif untuk bertanya atau mewakili murid-murid lain untuk menjawab pertanyaan Yesus. Petrus juga termasuk salah satu dari 3 murid yang sangat dekat dengan Yesus. Tetapi penyangkalannya terhadap Yesus membuatnya begitu terpukul, sehingga membuatnya merasa tidak layak lagi ada di antara murid yang lain. Ia bagaikan calon pemimpin yang layu sebelum berkembang. Penerimaan dan panggilan Yesus setelah dia bangkit untuk mengikutinya telah memulihkan keadaan Petrus. Ketika murid-murid sedang menantikan kedatangan Roh Kudus, Petrus yang telah dipulihkan berdiri dan memimpin saudara-saudara yang lain dalam memilih pengganti Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus dan mati. Seorang pengganti yang senantiasa berkumpul dengan murid-murid selama Tuhan Yesus bersama-sama mereka, sehingga ia dapat menjadi saksi tentang kebangkitannya. Maka terpilihlah Matias sebagai pengganti Yudas. Pemulihannya dan kuasa Roh Kuduslah yang akhirnya membawa Petrus sebagai salah satu soko guru jemaat yang setia dalam mengikutinya sampai akhir. Tidak jarang ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita merasa tidak layak untuk mendapatkan suatu tugas atau kepercayaan dari Tuhan, dan kita cenderung hanya mengasihani diri sendiri. Padahal kasih dan anugerahnya yang besar mengampuni dan memulihkan ketika kita datang memohon pengampunannya. Mari kita bergerak maju dalam melayaninya apapun panggilan kita, dan tidak tersandera oleh berbagai kesalahan kita di masa lalu. Tuhan telah memulihkan kita. Kasih dan anugerahnya tidak pernah habis untuk memulihkan kehidupan kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Bila saat ini kami sedang mengalami berbagai macam kesulitan, sakit yang belum kunjung sembuh, keluarga yang berantakan, anak-anak yang memberontak, ekonomi yang lagi seret, sama seperti kisah dalam Yoel ini, mungkin kami tidak tanggap. Kami kurang peka terhadap teguran Tuhan atas hidup kami. Keadaan yang buruk ini terjadi mungkin karena kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga belalang-belalang itu merusak dan memporak-porandakan kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami mohon pengampunan-Mu, dan kami tidak menyalahkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya bila kami berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kami, maka Tuhan akan mengampuni kami dan dengan segera memulihkan keadaan hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.